Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok terakhir, kelompok 12 yang beranggotakan Ardila Damayanti, Faridatul Islami, dan Sawitri Kurniasih akan menampilkan makalah kelompok kami yang berjudul Perdagangan Internasional dalam Literatur Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, akan tetapi dilakukan oleh negara berkembang juga. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, antara lain faktor kondisi geografi, kondisi iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi negara itu sendiri, yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Perdagangan internasional juga diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa individu suatu negara dengan individu negara lain, atau individu suatu negara dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh Ardila Damayanti. Kepadanya kami persilakan. Ardila Damayanti akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan internasional. Dampak positif dari perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, menjalin hubungan antar negara menjadi lebih harmonis, di mana hubungan internasional dapat menjadi lebih harmonis dengan dilakukan perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan hubungan internasional dapat memberikan keuntungan bagi negara dalam bidang politik dan ekonomi. Yang kedua, dapat memperluas pasar. Dengan diberlakukannya perdagangan internasional, maka pasar dapat dirambah oleh perusahaan akan semakin luas. Mereka dapat menjual produk mereka ke luar negeri dan mendapatkan perluasan pasar dan mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan suatu negara. Contohnya, negara Jepang dapat memproduksi sendiri mobil sesuai kebutuhan Indonesia, karena sampai saat ini Indonesia belum bisa memproduksi mobil sendiri. Lalu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar di dunia, yaitu pertanian. Nah, pada akhirnya, negara Jepang dan negara Indonesia melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan suatu negaranya. Yang keempat, mencegah terjadinya krisis. Dalam perdagangan internasional memiliki satu manfaat untuk mencegah terjadinya krisis yang dilanda oleh suatu negara. Yang terakhir, transfer teknologi modern. Artinya, menjalankan perdagangan internasional memungkinkan produsen atau pengusaha dapat mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan lebih efisien. Selanjutnya, dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan negara terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, banyak industri kecil kurang mampu bersaing dan menjadi gulung tikar. Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat untuk meniru konsumsi negara yang lebih maju. Yang kelima, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat investasi. Dan yang terakhir, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara.
terhadap negara lain. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabitri Kurniasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan materi mengenai perdagangan internasional dan literatur Islam. Islam tentunya memiliki pandangan yang berbeda dengan konvensional mengenai perdagangan internasional. Berikut ada teori yang menjelaskan mengenai perdagangan internasional dalam literatur Islam. Yang pertama yaitu asas perdagangan didasarkan kepada pedagangnya, bukan kepada komoditi. Maksud dari asas ini adalah berarti asas ini sepenuhnya diperuntukkan kepada si pembeli dan si penjual, bukan kepada barang yang mereka jual, bukan kepada barang yang mereka beli. Yang kedua yaitu perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri Islam. Sebagai sebuah agama, Islam tentunya memiliki regulasi mengenai perdagangan yang kontraks dengan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu semua aktivitas perdagangan yaitu hal yang mubah. Yang kedua yaitu barang yang halal maka diperbolehkan diperniagakan ke semua negara. Yang ketiga yaitu aktivitas perdagangan sepenuhnya didasarkan kepada kewarganegaraan. Dan yang keempat yaitu apabila ada negara non-Islam memiliki perjanjian kepada negara Islam dan negara tersebut memasuki wilayah negara Islam, maka negara tersebut harus mengikuti semua perjanjian yang telah disepakati. Dan dari yang ketiga yaitu bea cukai. Menurut Islam, hukum bea cukai adalah haram diambil untuk pedagang warga negara terhadap komoditi apapun, sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang mengungut bea cukai. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Teori yang keempat yaitu ketentuan sistem kurs. Dalam Islam sepintas mirip dengan sistem kurs mengambang bebas. Maksudnya yaitu Islam tidak memberikan batasan mengenai sistem kurs yang akan mereka ambil. Bahkan dalam Islam pun memberikan kebebasan penuh bagi rakyatnya untuk melakukan transaksi sebagai valuta asing secara bebas atau suka sama suka. Demikianlah penjelasan mengenai perdagangan internasional dalam literatur Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok terakhir, kelompok 12 ilmu ekonomi makro. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Do the best but don't feel the best. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.